Kami persilahkan pula kepada para anggota komunitas agama untuk bisa berada di barisan depan dari area tribun. Terima kasih dan mari kita nantikan acara pada malam hari ini. Baik, sekali lagi kami persilahkan kepada Bapak Ibu seluruh masyarakat Kota Makassar yang telah hadir di area Karebosi Makassar, dimohon untuk dapat segera menuju ke area tribun untuk menempati tempat yang telah disediakan. Kami persilakan untuk seluruh hadirin dapat menghadap ke arah panggung untuk mengikuti seluruh rangkaian acara doa bersama untuk Makassar, Jaga Makassarta. Yang masih berada di area lapangan, kami mohon untuk bisa menuju ke tribun sekarang. Mohon Bapak Ibu untuk bisa menempati tempat yang telah disediakan di area tribun depan panggung. Terima kasih.
Selamat datang kami ucapkan kepada yang kami hormati Wali Kota Makassar Bapak Haji Munafri Arifuddin SH bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar Ibu Haja Melinda Aksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, sebelum kita memulai seluruh rangkaian acara, kami persilahkan kepada rekan-rekan media untuk dapat mengambil gambar. Pengambilan gambar selama 2 menit dapat dimulai dari sekarang. Kepada kawan-kawan media, waktu pengambilan gambar sudah selesai. Silakan kembali ke tempatnya. Acara segera akan kita mulai. Ya, sekali lagi kami persilahkan kepada rekan-rekan media untuk dapat kembali ke tempat masing-masing. Waktu ke pengambilan gambar telah selesai. Baik, sekali lagi kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur tak hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia, serta kenikmatan yang tiada putus-putusnya kepada kita semua, nikmat iman Islam, nikmat kesehatan, wabil khusus nikmat kesempatan, yang dimana pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama. Bapak Ibu hadirin, tak lupa pula salam serta salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga,
para sahabat, dan para pengikutnya sampai di akhir zaman. Mengawali seluruh rangkaian acara pada malam hari ini, izinkanlah kami untuk menyampaikan ungkapan selamat datang kepada yang terhormat Wali Kota Makassar, Bapak Haji Munafri Arifuddin SH, bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Ibu Haja Melinda Aksa. Yang terhormat Wakil Wali Kota Makassar Ibu Haja Alia Mustika Ilham SE, beserta Wali Kota Makassar periode 2004-2014 Bapak Dr. Insinyur Haji Ilham Arif Sirajuddin MM. Yang sama kami hormati Ketua DPRD Kota Makassar, Bapak Supratman. Yang kami hormati Ketua DPD KNPI, yang kami hormati jajaran Forkopimda Kota Makassar, Yang sama kami hormati Sekretaris Daerah Kota Makassar, Bapak Dr. Andi Zulkiflinanda SSTP MSI, beserta Ibu Haja Fatma Wahyudin STMM. yang kami hormati Ketua DPD KNPI Kota Makassar, Bung Muhammad Baso Ikram. Yang sama kami hormati Bapak Ibu seluruh organisasi masyarakat, pemuka agama, organisasi pemuda. Yang kami hormati seluruh masyarakat Kota Makassar yang hadir pada malam hari ini. Selamat datang dalam acara Doa Doa bersama bersama untuk Makassar. Jaga jaga Makassar. Makassar. Hadirin boleh kita berikan tepuk tangan untuk kebersamaan kita pada malam hari ini. Semoga membawa semangat dan keberkahan untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, masyarakat Kota Makassar yang sangat kami cintai. Malam ini kita berkumpul bukan tanpa alasan. Di mana pada malam hari ini tentunya hati kita semua turut merasakan duka atas peristiwa yang menimpa negara kita Indonesia, khususnya kota kita tercinta, Kota Makassar. Kita dikejutkan dengan berbagai kejadian dan musibah yang terjadi beberapa waktu ke belakang, di mana demonstrasi di mana harus menjadi wadah untuk menyuarakan aspirasi, justru berakhir dengan berbagai tragedi yang bahkan sampai dengan merenggut nyawa sahabat-sahabat kita tercinta, serta meninggalkan luka yang begitu mendalam bagi kita semua. Doa bersama malam hari ini sebagai wujud rasa empati kita terhadap beberapa waktu yang lalu telah terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dan menelan beberapa korban. Maka pada malam hari ini kita bersama-sama untuk mengirimkan doa-doa terbaik kita untuk almarhum almarhumah yang telah meninggal dunia pada waktu dan hari beberapa hari yang lalu. Baik, Bapak Ibu hadirin sebelum kita mengikuti rangkaian acara pada malam hari ini, kami mohon kerjasamanya untuk seluruh masyarakat yang masih berada di area lapangan, dimohon untuk dapat segera merapat ke area tribun dan menempati tempat yang telah disediakan untuk dapat menyaksikan dan bersama-sama mengikuti rangkaian acara doa bersama untuk Makassar, Jaga Makassar Tak. Selanjutnya mari kita mendengarkan laporan kepanitiaan. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Ketua DPD KNPI Kota Makassar, Bung Baso Muhammad Ikram. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa hadir bersama-sama pada malam hari ini melaksanakan suatu aktivitas yang insya Allah akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi suri toladan bagi kita semua. Kepada yang terhormat
Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Haji Munafri Arifudin, beserta Ibu tim penggerak PKK, Ibu Haja Melinda Aksa yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati Ibu Wakil Wali Kota Makassar, Ibu Haja Alia Mustika Ilham SEMAP, yang juga hadir beserta Wali Kota Makassar periode 2004-2014, Dr. Insinyur Ilham Arif Sirajuddin FM. Yang saya hormati jajaran Forkopimda yang hadir bersama kita pada malam hari ini, ada Ketua DPRD, Bapak Kapolres Tabes, Bapak Kajari, Bapak Dandim, Ibu Kapolres Pelabuhan yang juga hadir. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Makassar yang juga hadir bersama Ibu Fatmawati Wahyudi. Yang saya hormati jajaran Kepala SKPD, Camat, Lurah yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati tim ahli pemerintah Kota Makassar yang juga hadir. Dan saya hormati para asisten dan staf ahli yang hadir, para pemimpin agama di Kota Makassar. Yang saya hormati ketua-ketua OKP se-Kota Makassar. Yang saya hormati adik-adik Ketua BEM, Presiden Mahasiswa yang juga hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati rekan-rekan komunitas ojol yang juga hadir pada malam hari ini. Serta Bapak Ibu yang tanpa mengurangi rasa hormat saya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama duka kami ingin menyampaikan duka cita yang sangat mendalam kepada saudara-saudara kita yang menjadi korban atas insiden yang terjadi beberapa hari yang lalu, yang tentu saja ini kita sangat menyayangkan insiden demonstrasi yang terjadi di seluruh Indonesia, terkhususnya di Kota Makassar yang menelan korban. Untuk itu, saya mengajak kita semua untuk mengirimkan suratul Fatihah, dan saudara-saudara saya yang di luar agama Islam dimohon menyesuaikan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, doa bersama yang kita lakukan laksanakan pada malam hari ini merupakan ikhtiar spiritual kita dalam rangka untuk senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar Kota Makassar menjadi kota yang damai, menjadi kota yang mulia, menjadi kota yang diberkahi. Kita melihat beberapa peristiwa yang terjadi kemarin, tentu ini sangat kita sayangkan dan tentu ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Mohon izin Bapak Ibu kepada pejabat yang terhormat yang telah mendapatkan amanah oleh rakyat, semoga ke depan senantiasa agar lebih menjaga etika, perilaku maupun tutur kata supaya tidak ada lagi masyarakat yang terluka. Karena pada intinya adalah demokrasi itu persoalan didengar dan mendengar. Dan teruntuk kepada rekan-rekan aktivis, saudara-saudara saya, tolong ketika menyampaikan aspirasi itu tetap mengedepankan yang namanya intelektualitas. Sangat disayangkan ketika ada insiden sampai menelan korban jiwa. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang hadir pada malam hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Makassar karena telah memberikan dukungan sehingga kegiatan pada malam hari ini bisa terlaksana dengan baik. Saya kira itu saja laporan kepanitiaan yang kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas laporan kepanitiaannya
Bung Baso Muhammad Ikram selaku Ketua KNPI Kota Makassar. Baiklah Bapak Ibu hadirin seluruh masyarakat Kota Makassar yang kami cintai dan kami banggakan. Kehadiran dan juga langkah kita pada malam hari ini bukan hanya untuk memberikan doa terbaik kita untuk Kota Makassar, kota yang kita cintai. Namun kehadiran kita untuk sama-sama berkumpul bersama pada malam hari ini untuk menyatukan hati dan juga untuk mengumpulkan semangat kita untuk menjadi bagian dalam menyongsong Makassar yang damai dalam deklarasi Damai Jaga Makassarta. Untuk membacakan deklarasi Damai Jaga Makassarta, kami mengundang dengan hormat Ketua GP Ansor Bapak Muhammad Rizal Burahmat didampingi Ketua Pemuda Muhammadiyah, Ketua Pemuda Gamki, Ketua Pemuda Katolik, Ketua Peradah, Ketua Gema Budi, dan Ketua Pemuda Tionghoa. Kami persilahkan untuk dapat mengambil tempat. Baik, kami mohon kepada Bapak Ibu seluruh hadirin untuk dapat berdiri. Kita akan bersama-sama melakukan deklarasi Damai Jaga Makassarta sebagai bentuk solidaritas dan juga persatuan kita sebagai masyarakat Kota Makassar yang akan menjaga kondisi Makassar damai. Baik, Deklarasi damai. Kami pemuda lintas agama Kami pemuda lintas agama beserta Majelis Pembina Keagamaan serta Majelis Pembina Keagamaan menyampaikan deklarasi damai menyampaikan deklarasi damai sebagaimana berikut. sebagaimana berikut. 1. 1. Kami pemuda lintas agama Kota Makassar Kami pemuda lintas agama Kota Makassar untuk terus memperkuat komitmen untuk terus memperkuat komitmen kebangsaan dan rasa nasionalisme cinta tanah air, kebangsaan dan rasa nasionalisme cinta tanah air, menjaga dan merawat persatuan negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia, salah satu wujud hidup beragama dan berpancasila. salah satu wujud hidup beragama dan berpancasila. 2. 2. Kemajemukan dalam hidup berbangsa dan bernegara adalah rahmat. Kemajemukan dalam hidup berbangsa dan bernegara adalah rahmat. Dan kekuatan dan modal sosial yang perlu dirawat, Dan modal sosial yang perlu dirawat, dijaga dan diwariskan kepada generasi penerus dijaga dan diwariskan kepada generasi penerus secara konsisten, secara konsisten, persisten, persisten, dan berkelanjutan. dan berkelanjutan. 3. 3. Umat beragama perlu terus membangun Umat beragama perlu terus membangun kepekaan sosial kepekaan sosial dan solidaritas dan solidaritas antar sesama umat beragama antar sesama umat beragama dengan memperhatikan isu-isu kemanusiaan isu-isu kemanusiaan seperti terjadinya konflik dan kekerasan, ketidakadilan, kemiskinan, dan perusakan lingkungan hidup. Jaga Makassarta, Jaga Makassarta, Makassar untuk Indonesia. Makassar untuk Indonesia. Hormat kami para pemuda lintas agama Kota Makassar. terima kasih. Kami persilahkan kepada hadirin untuk dapat kembali menempati tempat duduk yang telah disediakan. Hadirin disilakan untuk duduk kembali. Terima kasih kami ucapkan kepada para perwakilan lintas agama. Selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Wali Kota Makassar, Bapak Haji Munafri Arifuddin SH,
kepada Bapak dengan hormat. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati, kami banggakan Wali Kota Makassar periode 2004-2014, Bapak Dr. Ilham Arif Sirajuddin MM. Yang kami hormati, kami banggakan Wakil Wali Kota Makassar, Ibu Haji Alia Mustika Ilham, SEMAP. Yang saya hormati, saya muliakan, tentu sangat saya cintai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Ibu Haja Melinda Aksa. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua DPRD Kota Makassar beserta Wakil Ketua DPRD Kota Makassar yang hadir. Yang saya hormati para anggota Forkopimda Kota Makassar yang hadir di tengah-tengah kita, hadir bersama kita. Dandim 1408 Makassar, Kapolres Tabes Kota Makassar, Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kota Makassar, Kapolsek Ibu Kapolres Pelabuhan yang hadir. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Makassar bersama Ibu Fatma Wahyudi. Yang saya hormati tim ahli pemerintah Kota Makassar. Yang saya hormati para asisten, staf ahli, Kepala SKPD lingkup pemerintah Kota Makassar. Yang saya hormati para pemimpin agama di Kota Makassar. Dari Biku Piandiro Terang, dari Kristen Pendeta Atok Samarang, Katolik Prodiakan Darius Allotangko, Hindu Pinandita Imade Sagana, Konghucu Chiao Seng Evau Sutono, dan Islam Profesor Dr. Haji Arifuddin Ahmad MAG. Yang kami hormati, kami banggakan, yang hadir di tengah-tengah kita menyempatkan waktu yang sangat singkat. Dengan bangga kita menghadirkan Bapak Dr. Ustadz Dasat Latif. Yang kami hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan sekota Makassar. Yang kami hormati ibu-ibu dari BKMP yang hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati saudara-saudara kita dari komunitas driver ojek online yang hadir pada malam hari ini. Dan tentu yang saya banggakan seluruh warga Kota Makassar yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan rasa terima kasih dan bangga kepada saudara-saudara, adik-adik kita dari KNPI yang telah menggagas acara ini dengan sangat baik. Tadi Ketua KNPI, Pak Ikram ini baru 2 hari yang lalu saya minta tolong. Ayo Pak Ikram, buktikan kalau anak muda yang bergerak semuanya bisa dan insya Allah semuanya berhasil. Selang waktu 2 hari, akhirnya acara pada malam hari ini bisa kita selenggarakan. Mungkin tidak sempurna, tetapi inilah yang terbaik dalam waktu 2 hari yang bisa kita maksimalkan. Acara ini sangat penting. Kenapa? Di tengah-tengah keadaan Kota Makassar yang lagi kurang baik. Tidak ada lagi kata yang bisa kita lakukan. Tidak ada lagi perbuatan yang bisa kita buat selain
menengadahkan tangan kita dan meminta pertolongan dari Allah yang Maha Kuasa. Hanya kepadanya lah kita memohon, hanya kepadanya lah kita meminta, sehingga apa yang terjadi hari ini bisa cepat berlalu. Sebelum saya melanjutkan, saya juga ingin menyampaikan rasa bela sungkawa dan duka cita saya atas nama pemerintah Kota Makassar atas korban yang ada pada musibah yang terjadi pada malam 29 Agustus yang lalu. 3 orang saudara kita harus meninggalkan kita untuk selamanya. Bukan karena mereka, tapi perbuatan biadab yang tidak bertanggung jawab dari orang-orang yang mau melakukan dan mau merusak kota Makassar yang kita cintai ini. Untuk itu pada malam hari ini tidak ada salahnya karena kita semua sudah berkumpul di sini. Seluruh kerukunan umat beragama yang ada di Kota Makassar ini hadir bersama-sama kita untuk memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah seluruh cobaan, seluruh apa yang menimpa Kota Makassar hari ini insyaallah bisa cepat berlalu dan kembali menjadi kota yang aman dan damai untuk kita semua. Makassar ini bukan cuma sebuah kota. Makassar ini adalah tempat kita hidup, tempat kita mencari nafkah, tempat kita untuk membesarkan anak-anak kita. Tidak ada yang harus melukai kota ini. Tidak ada yang harus menodai kota ini. Kita semua wajib datang untuk menjaga kota kita yang kita cintai secara bersama-sama ini. Untuk itu pada malam hari ini, izinkan kami mengadakan acara ini untuk bersama-sama memanjatkan doa kita, mengangkat tangan kita, meminta kemurahan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk cepat melangsungkan keadaan yang ada seperti ini. Kita tidak mau kota ini mencekam. Kita tidak mau kota ini menjadi carut marut. Kita mau kota ini tetap menjadi kota yang aman dan damai. Kota yang hidup di dalamnya berbagai macam kepentingan. Yang di dalamnya terdiri dari berbagai macam agama dan suku yang hidup berdampingan dengan toleransi yang sangat baik. Inilah Makassar. Inilah kota kita yang kita cintai. Untuk itu, tidak ada yang bisa kita lakukan selain bersama-sama jaga Makassarta. Inilah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya meminta kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Makassar. Mari kita berdoa, menengadahkan tangan dan wajah kita, meminta petunjuk dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, agar memberikan kembali kota ini menjadi kota aman dan damai untuk kita semua. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas sambutan Wali Kota Makassar, Bapak Haji Munafri Arifuddin SH. Setiap musibah membawa tantangan, tetapi juga membuka jalan untuk harapan. Malam ini, di tengah duka yang masih terasa, kita hadir di sini untuk merajut kembali harapan itu. Bapak Ibu hadirin, pada momen kali ini izinkanlah kami untuk mengundang dengan segala hormat perwakilan dari setiap agama yang ada di kota ini, Kota Makassar tercinta, untuk menyampaikan doa dan harapan terbaiknya. Doa ini adalah jembatan untuk menghubungkan hati kita satu sama lain. Mari kita ikuti doa ini dengan hati yang lapang, dengan keyakinan bahwa kekuatan doa bersama mampu membawa keajaiban dan kedamaian bagi Kota Makassar. Untuk itu kami mengundang dengan hormat para pimpinan dari lintas agama, kami mengundang pemimpin untuk agama Islam, Bapak Profesor Dr. Haji Arifuddin Ahmad MAG yang akan memimpin pembacaan doa secara agama Islam, Bapak Profesor Dr. Haji Arifuddin Ahmad MAG. Selaku pemimpin pembacaan doa dari agama Katolik, kami persilahkan
Bapak Pro Diakon Darius Allo Tangko, agama Kristen Pendeta atau Saramang, Hindu Pinandita Made Sadana, Buddha Bante Piyadiro, dan Konghucu Jiao Seng Ervan Sutono Nio. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita akan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing dan dengan cara kita masing-masing. Dan yang Kristiani saya pimpin di dalam doa. Mari berdoa. Ya Allah Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Pengampun. Kami berseru dan memohon ampun. Ampuni salah dan dosa kami, baik itu dari pikiran, dari perkataan, dari perbuatan-perbuatan kami yang menyakiti hati sesama, terlebih lagi menyakiti Tuhan. Kami berseru dan memohon, ampuni kami di mana Engkau yang memberi penguatan, ketabahan, kesabaran, dan penghiburan bagi keluarga korban dan keluarga-keluarga yang terdampak dalam peristiwa kerusuhan yang terjadi beberapa hari ini. Ya Allah Tuhan kami, Yesus Kristus, Engkau adalah Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Kami berseru dan memohon kepadamu, jaga, lindungi, dan peliharakanlah, serta jauhkanlah dari mara bahaya bangsa dan negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar yang kami cintai bersama ini. Jauhkanlah dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan ingin memecah belah bangsa dan negara kami dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kami berseru dan memohon kepadamu ya Tuhan, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia ini, Provinsi Sulawesi Selatan khususnya Kota Makassar, kiranya cepat pulih kembali. Kami memohon kepadamu Tuhan, rekatkan tali kasih di antara kami sebagai sesama warga masyarakat dalam merawat damai dan mendatangkan kesejukan. Satukan hati kami sebagai saudara untuk menjaga Kota Makassar sebagai kota mulia, sehingga di dalam Kota Makassar ini kami dapat menikmati kemuliaan-Mu Tuhan, sehingga kami dapat menikmati kedamaian dan ketentraman. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan yang beragama Katolik, mari kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan rahmat-Mu, sehingga malam hari ini kami dapat hadir di tempat ini untuk melaksanakan doa bersama untuk kedamaian
dan ketentraman masyarakat kami di Kota Makassar ini. Kami bersyukur atas tanah air Indonesia yang Tuhan anugerahkan kepada kami semua, yang di dalamnya terdapat Kota Makassar yang kami cintai. Kami bersyukur atas pemimpin yang Engkau utus di tengah-tengah kami, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, yang Tuhan berikan amanah untuk menjalankan roda pemerintahan dengan tugasnya masing-masing. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, bimbinglah para pemimpin ataupun pejabat di negara kami, secara khusus di Kota Makassar, dengan terang kebijaksanaan sejati, agar dapat mengambil keputusan yang adil dan tepat dan benar. Jauhkanlah mereka dari semua sikap yang hanya mementingkan diri sendiri, sikap menyelewengkan dan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan-kepentingan yang merugikan masyarakat. Karuniakanlah rahmat yang mereka butuhkan agar dapat menjalankan tugas dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami mohon curahkanlah rahmat persaudaraan kepada kami semua masyarakat Indonesia, khususnya di Kota Makassar ini, untuk terus mengusahakan kedamaian, kerukunan, dan ketentraman. Bebaskanlah kami semua umat-Mu dari hal-hal yang melemahkan semangat persaudaraan, dari percekcokan, dari perselisihan, dari segala malapetaka, dan sikap mementingkan diri sendiri. Semoga melalui berkat dan rahmat-Mu, kami semua umat-Mu dapat menikmati kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera, sehingga nama-Mu terus kami puji dan kami muliakan. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, ampunilah segala dosa dan kesalahan saudari-saudara kami yang menjadi korban meninggal dalam demonstrasi beberapa hari yang lalu, baik yang terjadi di Makassar maupun di tempat lain di tanah air kami. Semoga oleh karena belas kasih dan kerahiman-Mu, mereka semuanya mendapat tempat yang mulia di sisi-Mu, serta Engkau berikan kesabaran, ketabahan, dan kekuatan iman bagi sanak keluarga yang ditinggalkannya. Karuniakanlah pula rahmat kesembuhan bagi mereka yang saat ini masih dalam perawatan di rumah-rumah sakit di tempat mereka dirawat. Allah Bapa kami yang kuasa dan kekal, ampunilah segala kesalahan dan dosa kami yang berbohong kehadirat-Mu. Berkenanlah Engkau mendengarkan serta mengabulkan doa dan permohonan kami ini demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam kebajikan, dan selamat malam. Demi terciptanya suasana hening, mari kita bersama-sama berdoa agar bangsa kita tetap damai dan aman. Untuk yang beragama Hindu, dimohon mengambil sikap amustikarana. Bagi yang berkeyakinan lain, kami mohon untuk menyesuaikan. Doa akan kami pandu menurut agama Hindu. Om prasada stiti sarira siwa suci nirmalaya nama swaha. Om sodamam swaha. Om ati sodamam swaha. Om Brahma Vishnu Ishwara Devam Jivat Manam Trilokanam Sarva Jagat Pratistanam Sarva Roga Vimurchitam Sarva Roga Vinasanam Sarva Vigna Vinasanam Vigna Desa Vinasanam Om Namah Shivaya Ya Namah Swaha
Om Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya. Om Santi 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 Om. Om yang widiwasa, Tuhan yang maha agung, maha besar dan maha mengetahui. Engkau maha pencipta, maha pemelihara, dan maha pelebur. Engkau juga sebagai jiwa dari ketiga dunia ini. Saat ini, bangsa dan negara kami, Kota Makassar, sedang menghadapi ujian dan cobaan, menjalani masa-masa sulit, dan berjuang untuk bebas dari krisis multidimensi. Om yang widiwasa, yang maha pencipta, Engkau yang menciptakan suasana agar menjadi tenang dan damai. Maka dari itu, hindarkanlah Kota Makassar, bangsa dan negara kami dari segala malapetaka. Jauhkanlah bangsa dan negara kami, Kota Makassar, dari kehancuran, agar bangsa dan negara kami tetap utuh. Om yang widi, yang maha pemelihara, kami memohon, peliharalah bangsa dan negara kota kami yang tercinta ini untuk menuju bangsa maju dan penuh bermartabat dari bangsa-bangsa di dunia. Sadarkanlah anak-anak kami dari perbuatan anarkis dan perbuatan tercela, dan bimbinglah kami semua ke jalan dharma-Mu yang baik dan suci serta mulia. Om yang widi, yang maha pelindung, lindungilah pemimpin-pemimpin dan bangsa kami. Lindungilah saudara-saudara kami. Lindungilah keluarga kami. Lindungilah kami semua. Lindungilah bangsa dan negara kami, agar negara dan bangsa kami tetap utuh dan berkeadilan. Semoga negara dan bangsa kami tetap damai dan bahagia. Om Yang Widi, doa kami tiada sempurna, maka dari itu sempurnakanlah doa kami. Terima kasih atas semua anugerah-Mu Yang Widi. Om Santi, Santi, Santi Om. Doa selesai. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya pada malam hari ini akan membawakan doa secara agama Konghucu. Bagi umat Konghucu yang hadir, harap mengambil sikap Pausin Pate. Sien yo ita sien yo ita sien yo ita we Tong Tien Fei Tien Su Wo Xian Yo Ite. Kehadirat Huang Tian Sangti, Tuhan yang maha besar di tempat yang maha mulia. Dengan bimbingan Taceng Ciceng Kongce, Nabi Agung Kongce serta segenap para leluhur kami. Cincai, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Huang Tian Sangti, Tuhan yang maha besar. Karena pada malam hari ini kami dapat berhimpun dan berkumpul di lapangan Karibosi dalam rangka doa kebangsaan untuk Kota Makassar, terkhusus
untuk secara umum Indonesia. Ya Huang Tian Sangti, Tuhan yang Maha Mulia. Pada malam hari ini kami sebagai anak bangsa Indonesia berkumpul bersama mendoakan kota Makassar, mendoakan Sulawesi Selatan, secara umum untuk negara kami tercinta Indonesia. Kami berdoa bagi para saudara-saudari kami yang telah berkorban untuk membangun kemantapan dan kejayaan negara ini. Kiranya Tuhan memberikan tempat yang terbaik kepada para keluarga dan segenap kerabat yang ditinggalkan, diberikan ketabahan sehingga dapat melanjutkan cita-cita luhur dari para korban saudara-saudara kami. Kami pun berdoa pada malam hari ini untuk bagi para pemimpin bangsa kami. Semoga senantiasa dikaruniai cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana dan dapat dipercaya. Karena kami yakin apa yang Nabi Agung Pungce telah sabdakan, bahwa kemana angin berhembus, ke sana rumput tunduk mengarah. Maka sebagai pemimpin yang baik, senantiasa menjadi teladan bagi kami para anak bangsa Indonesia. Semoga jauhlah hati ini dari keluh gerutu kepada Tien. Semoga jauhlah hati ini dari sesal penyalahan kepada sesama manusia. Melainkan kami dapat tekun belajar hidup yang benar. Dari tempat yang rendah ini, terus maju menuju tinggi, menempuh jalan suci. Kuatkanlah iman kami, karena kami yakin Huang Tien senantiasa, Tuhan yang Maha Esa senantiasa menjadi penilik, pembimbing dan penyerta kehidupan kami, kini dan selama-lamanya. Sungguh maha besar kebajikan Tuhan. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kebajikan. Huang Yi Sangti, Wei Tian Yute. Huang Yi Sangti, Wei Tian Yute. Sancai, sancai, sancai. Terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari, selamat malam. Semoga bahagia selalu. Izinkanlah saya berdoa secara agama Buddha. Semoga para pemimpin berlaku adil. Semoga masyarakat makmur merata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga dunia maju dengan pesat. Bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata. Sabba Buddha nubawena sada soti bawantu te. Bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata. Sabba dhamma nubawena sada soti bawantu te. Bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata. Sabba sangganu bawena sada soti bawantu te. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mewakili bapak-bapak dan ibu-ibu yang beragama Islam untuk memimpin doa kebangsaan untuk Makassar pada malam hari ini. Namun sebelumnya saya memohon kepada kita semua untuk sejenak berdoa secara khusus kepada para korban jiwa unjuk rasa, yakni almarhum Afan Kurniawan, almarhumah Sarinawati, almarhum Saiful Akbar, Muhammad Akbar Basri, Budi Haryadi, Rusmadiansyah, Sumari, dan Reza. Baik, Bapak Ibu. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum walana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka. Sayangilah mereka. Maafkan segala kesalahannya dan lapangkanlah tempatnya. Demikian juga maafkan segala dosa-dosa kami. Amin. Selanjutnya saya mohon kita semua yang beragama Islam bisa mengaminkan
Doa yang saya panjatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Lindungilah kami dari seluruh mara bahaya. Allahumma ja'al baladana Indonesia baladan aminan mutmainnah. Sakharta lahu min khairatis sama'i wal ard. Wa barik fiha wa fi ahliha. Ya Allah, jadikanlah negeri kami Indonesia negeri yang aman, tentram, penuh ketenangan. Limpahkanlah kepada kami penghuni Indonesia kebaikan dari langit dan bumimu. Serta berkahilah negeri kami dan seluruh penduduknya. Allahumma inna nas'aluka salamata wal amna fi baninati Makassar. Wahfaz ahlaha min kulli bala'in wa fitnatin wa mihnah. Wadfa' anna al-huruba wan naza'ati wal husumat. Ya Allah, kami memohon kepadamu keselamatan dan keamanan untuk kota Makassar. Lindungilah kami, penduduk kota Makassar dari segala bencana, segala fitnah dan segala cobaan. Jauhkanlah kami dari peperangan, pertikaian dan permusuhan. Allahumma ja'al hadhil madinata daiman mahfufatan bit-tu'ma'nina wal mahabbata wal ikha. Wa subba alaina rahmataka wa barakatika wa sakinatak. Ya Allah, jadikanlah kota ini senantiasa diliputi ketentraman, kasih sayang dan persaudaraan. Limpahkanlah kepada kami rahmat, keberkahan dan ketenangan dari sisimu. Allahumma kfina syarral bashari wat taghyan wa jannibna min kulli fitnatin tufarriqu baina qulub warfa'anna al-fitan wan naza'ati wa habbib ilaina al-wahdata wat ta'awun wajma' qulubana 'alal mahabbati wal ikhah. Ya Allah, lindungilah kami dari kejahatan manusia dan kesewenang-wenangan. Jauhkanlah kami dari segala fitnah yang memecah belah hati. Angkatlah segala fitnah dan perselisihan di antara kami, ya Allah. Tanamkan cinta pada persatuan dan kerjasama di hati kami. Satukanlah hati kami dalam cinta persaudaraan dan persatuan. Allahumma alhim ahlana fi Makassar wa fi sairil biladi sabra wal hikmata ba'dal ahdath allati waqa'at fi Agustus waj'alha ibratan lirruju'i ilaika wa darsan fit tawahudi wat ta'awun. Ya Allah, ilhamkanlah kepada saudara-saudara kami, terutama di kota Makassar ini, dan di seluruh negeri, kesabaran dan kebijaksanaan, terutama pasca peristiwa yang terjadi baru-baru ini di bulan Agustus. Jadikanlah peristiwa ini sebagai pelajaran untuk kembali kepadamu dan sebagai hikmah untuk memperkuat persatuan dan kerjasama di antara kami. Allahumma ijma' kalimatana 'alal haqq wa waffiq ulata umurina lima tuhibbu wa tardah
wahfaz sya'bana min kulli syarrin wa fitnah. Ya Allah, satukanlah kalimat kami di atas kebenaran. Bimbinglah para pemimpin kami menuju apa yang Engkau cintai dan ridhai. Serta lindungilah kami dari segala keburukan dan fitnah. Rabbana taqabbal minna du'aana wahfaz biladana wa khususan Madinata Makassar min kulli su'in wa bala'in. Wahai Tuhan kami, terimalah doa kami. Lindungilah negeri kami, khususnya kota Makassar, dari segala keburukan dan bencana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada para tokoh lintas agama yang telah memimpin pembacaan doa dari berbagai agama yang ada di Kota Makassar tercinta, yakni agama Islam, Konghucu, Buddha, Hindu, Kristen, dan Katolik. Dengan doa lintas agama, ini menunjukkan bahwa Makassar adalah kota moderat, Makassar adalah kota toleran. Selanjutnya, kita dengarkan bersama tausiah perdamaian yang akan disampaikan oleh guru kita, Al-Ustadz Dr. Haji Dasat Latif, PhD. Kepada Bapak Al-Ustadz, Al-an falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, Islam secara keseluruhan. Jangan Islam ketika kau di masjid, tapi melempar orang ketika unjuk rasa. Jangan Islam ketika puasa, mampu kau tahan emosimu, tapi kau unjuk rasa, kau bakar kantor perwakilan rakyatmu. Jangan kau mengaku Islam ketika kau pergi melentar 3 jumroh ketika menunaikan ibadah haji, tapi kau pilih anggota DPR yang sogok kamu. Jantung mah kau menghasut gaspol-gaspol. Kau dengar ini ayat yang saya baca. Setiap saya ceramah pasti saya baca ini ayat. Coba semua lihat ceramah saya. Pasti saya baca ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Bukan Islam pencitraan. Bukan Islam politik. Bukan Islam pilcaleg. Bukan Islam pilkada. Islam kau secara total. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Ketika kau unjuk rasa, setan bilang, ambil kau batu, ambil kau batu, ambil kau batu. Setan itu. Jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya, dengar ini.
Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuhmu bukan polisi. Musuhmu bukan tentara. Musuhmu bukan ASN. Musuhmu bukan anggota dewan. Musuhmu adalah setan yang bisa jadi wujudnya manusia. Hei anak muda, jangan kau musuhi polisi. Kalau hilang motormu siapa kau cari? Polisi toh? Apa? Kau cari ustad? Ustad aja hilang motornya. Ayo, ibu-ibu, ada yang serang motormu? Ada yang rusak mobilmu? Siapa kau cari? Polisi. Ibu-ibu hilang suamimu? Siapa kau cari? Jantung mau kau cari polisi. Iya toh? Iya. Kalaupun ada polisi, kau melanggar. Kau tidak lihat di rambu-rambu. Saya lihat apa? Kenapa kau melanggar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Saya sembunyi di tikungan. Mana surat-suratmu? Mana surat-suratmu? Ini Pak. Lengkap. Kau tilang kau. Kenapa kau tilang saya? Kau pembohong. Maksudnya apa? Itu motormu Honda, jaketmu Yamaha. Itu polisi Pelemindia. Kalau polisi Indonesia mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat. Kau juga polisi, jangan kau musuhi masyarakat. Kenapa? Masyarakat yang bayar gajimu melalui pajak. Kau juga polisi, jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau mati kau siapa bungkus kau? Kau juga rakyat, jangan musuhi tentara. Kenapa? Karena kalau ada yang tembak negaramu, bukan petani yang maju, tentara duluan. Kau juga anggota dewan, kalau di demo kau hadir kau. Kalau mau kau dipilih datang kau, kate mamin tu kodong kodong, kuna tei kate mga temanake. Sekali na terpilih kau, hilang kau. Banyak begitu. Banyak. Kau salah, kenapa kau pilih? Iya toh? Maka Allah katakan, masuk kau dalam Islam. Jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Setan yang tidak nampak, gampang usirnya. Bacakan basmalah, lari. Tapi setan dalam bentuk kontraktor, susah. Setan dalam bentuk anggota DPR yang sombong, susah usirnya. Ya. Maka Allah katakan, masuk kau dalam Islam secara sempurna. Ya. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Waqala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak Wali Kota Kota Makassar beserta istri. Bapak Wali Kota Makassar pada zamannya, Pak Ilham Arif Sirajuddin. Jago tong ini beliau, karena dulu dia wali kota, sekarang istrinya yang wali kota, wakil. Masya Allah. Inilah enaknya demokrasi toh. Itu enaknya demokrasi. Yang kau bilang ikau dulu calon tong, Ustaz. Bukan dikalah cilaka. Cuma yang menang lebih banyak suaranya. Ya kan? Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian. Yang saya hormati Forkopimda. Ada Pak Sekda, ada Pak Ketua DPR, ada Pak Arya, Kombes, mudah-mudahan jadi jenderal segera. Kapolres Tabes, ada Pak Kajatri,
Kota Makassar. Beliau ini sangat santun. Berapa kali diundang datang ke kantornya, belum sempat-sempat. Saya datang, beliau tidak ada. Saya ada, beliau tidak ada. Namanya tidak jodoh. Ada Pak Dandim, alhamdulillah tingginya hampir 2 meter. Yang kita hormati semua ibu-ibu yang hadir di tempat ini, para tokoh-tokoh agama. Saya yang muliakan dan insya Allah dirahmati Allah. Begini, saya ini Allah takdirkan jadi penceramah. Saya keliling ceramah dari Sabang sampai Merauke. Bahkan sampai ke luar negeri. Baru tadi malam saya dari Malaysia. Sebelumnya saya dari Australia. Sebelumnya saya dari Thailand. Gratis, bos. Dibayangkan. Hebatnya lagi pergi tidak bawa uang pulang. Maju. Ya kan? Subhanallah, setelah saya mengamati, Indonesia ada 3 nikmat yang tidak dimiliki bangsa lain. Yang saya selalu bilang nikmat 3A. Yang pertama, nikmat agama. Tidak ada senikmat beragama seperti Indonesia. Anda pergi ke Saudi, sumber datangnya agama Islam, mau kau ceramah, biar kau jadi ahli agama, kalau tidak dapat izin dari pemerintah kerajaan, tidak mungkin kau bisa ceramah. Biar kau LC, biar kau doktor bidang tafsir, tapi kalau tidak dapat lisensi izin dari negara kerajaan, tidak mungkin kau bisa ceramah. Tapi lihat negara kita Indonesia, biar artis yang baru tobat, baru 2 bulan tobat, modal jenggot sama celana jingkrang, nah kasih kafir-kafir kita karena kita beda mazhab. Iya toh? Sudah tidak bisa lagi dibedakan mana ulama, mana modifikator. Iya. Luar biasa kita beragama di Indonesia. Jangan dulu jangan Australia, jangan Saudi. Ini mau negara tak paling tetangga tak, jiran namanya, jiran Malaysia. Di Malaysia, saudara-saudara, kamu mau bikin masjid, biar kau banyak duitmu, kau mampu bangun sendiri, tidak mungkin tanpa izin dari kerajaan. Di Indonesia, cari kau masjid yang ada izin bangunannya. Jangan kau ketawa, serius kah ini? Iya toh? Masya Allah. Kau pergi ke Brunei, negara Islam. Brunei itu dia deklarasikan negara Islam. Kau mau bikin pesantren, gak mungkin kalau tidak ada izin dari raja. Di Indonesia, ada rumahmu kosong, kumpul anak-anak mengaji. Jadi lagi pesantren TKTPA. Coba lihat di Indonesia. Hebatnya di Indonesia, puasa, nak kasih libur kok, awal dan akhir. Sholat, tak pernah kau dilarang. Bahkan semua kabupaten ada namanya Masjid Agung. Masjid Agung itu dibiayai oleh pemerintah kabupaten. Masjid Raya dibiayai oleh pemerintah provinsi. Istiqlal dibiayai oleh negara. Coba. Masya Allah. Apa pi? Haji dikasih ke subsidi. Ditambahi uangmu. Difasilitasi. Kalau seperti Saudi, di Iran, Irak, dia datang sendiri urus Yalemo. Kita diurus. Bahkan sebelum pergi haji, pemerintah 3 bulan sebelumnya sudah pergi ke sana. Ada yang pergi betul-betul serius, ada yang pergi jalan-jalan. Iya toh? Satu saja tidak diamalkan di Indonesia. Apa? Syariat kisas, hukum potong tangan kalau mencuri. Kenapa? Karena kalau dilaksanakan potong tangan mencuri, habis tangannya anak-anak Indonesia yang mencuri. Terutama itu yang dari BRK. Kau tahu mencuri tonja kok biasa. Apa mencuri listrik? Apa? Maka tidak dilaksanakan itu. Tapi kalau ada orang bilang negara Indonesia ini togut, negara ini tidak Islami, ayo suruh belajar kembali agama Islam. Agama Islam di Indonesia sangat luar biasa. Begitu hebatnya diberikan kebebasan dalam beragama, hanya ada di Indonesia yang mengaku nabi, ada pengikutnya. Coba kok, bahkan ada yang mengaku malaikat Jibril. Ya ada Pak. Maka di depan Kapolri saya bilang,
Seluruh dunia satu-satunya polisi paling hebat di dunia adalah polisi Indonesia. Kenapa? Dia mampu menangkap malaikat Jibril. Iya toh? Hebat memang kita ini negara rata. Bahkan baru-baru lu lihat itu di medsos toh, dia bisa telepon Tuhan. Inilah negara kita, Pak. Begitu bebasnya kita beragama. Namanya nikmat agama. 2. Nikmat alam. Hui. Pak Gojek. Pernah mau gue tanah suci? Tapi nu lihat gini di televisi toh. Ibu-ibu, pernah tanah suci? Bilang kau saja pernah. Lihat itu dari Makkah ke Madinah, Madinah ke Mekah, Jeddah ke Mekah, Jeddah ke Madinah, lihat itu. Kiri kanan kau naik mobil, kanan gunung. Gunungnya coklat. Tidak seperti gunung bawah karaing, hijau. Sebelah kanan padang pasir, tidak ada padang rumput. Coba lihat. Coklat, gersang. Kalau di sini ada badai angin topan, di sana badainya badai pasir. Gersang, bos. Coba ini. Alamnya di sana gersang. Makanya banyak orang-orang Arab datang ke Bogor, datang ke Bandung, hanya mau pergi lihat gunung yang hijau. Dia keluarkan uangnya sampai ratusan juta. Hanya mau melihat gunung. Kamu rakyat Indonesia, orang Sulawesi Selatan, nggak perlu kau keluar uang kalau mau lihat gunung. Cukup kau keluar rumah, ada gunung di depanmu. Apa itu? Hah? Coba lihat lagi. Australia datang ke Bali, keluar duitnya ratusan juta. Dia tinggalkan pekerjaannya, datang hanya untuk lihat apa? Lihat sawah yang bertumpuk-tumpuk. Kalian orang Indonesia tidak perlu keluar uang kalau mau lihat sawah. Pergi kau saja di Bajeng, pergi di Limbung, pergi di Maros. Sawah kau buka, sawah semua di situ. Meskipun kita krisis pangan. Apa? Nikmat alam. Bos, Masya Allah. Saudi Arabia, Dubai, Uni Emirat Arab, dia kaya hanya karena punya minyak. Minyak saja dia punya. Indonesia punya minyak, punya sawit, punya nikel, punya batu bara, punya emas. Rakyatnya banyak, jandanya pun banyak. Iya toh? Masya Allah. Alam kita ini luar biasa. Di atasnya ada padinya, ada sawitnya, di bawahnya sumber daya alamnya, ada nikel, ada batu bara, ada emas, ada biji, dan lain sebagainya. Mestinya tidak ada rakyat miskin. Ya, itu nikmat alam. Nikmat ketiga, nikmat aman. Bos, lihat ricu ini baru-baru. Saya saja sebagai penceramah, 5 caraku batal. Iya toh? Bagaimana kau mau ceramah kalau sudah tidak aman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nggak mungkin kau bisa ceramah. Kalau coba masih rusuh Makassar, kita kumpul di sini. Iya. Pak Grab, Pak Gojek, Maxim, mana bisa kau cari nafkah kalau ribut nih? Nah, kalian pedagang, mana bisa kau cari nafkah kalau sudah ribut? Maka kalau kau ribut, siapa yang rugi? Bukan orang Malaysia. Siapa yang rugi? Bukan orang Singapura. Siapa yang rugi? Bukan orang Amerika. Siapa yang rugi? Itu bangsa orang Indonesia. Maka menyampaikan pendapat boleh, tapi jangan mengganggu keamanan. Pak Wali, ku bawa makini sejujur-jujurnya. Saya kalau mau cari popularitas viral, mestinya kemarin saya manfaatkan, saya share semua ceramah-ceramah saya menyerang. Tapi apa gunanya
Kalau saya yang viral, rakyat saya, masyarakat saya, kampung saya ribut. Kau lihat itu, kau lihat nanti komen-komen di Instagram. Mereka maki-maki saya. Mana kau Ustadz? Namanya saya pemadam kebakaran. Kenapa kau diam? Memangnya saya aparat hukum. Kalau negara ini rusak, bos, bukan ulama, tapi karena undang-undang. Siapa yang bikin undang-undang? Anggota DPR. Kami ini hanya dakwah, bukan memberi hidayah. Dia bilang temanmu itu anggota DPR. Memang temanku, tapi tidak mungkin saya tarik telinga aja kok begitu. Kenapa? Sini. Ayo. Maka, ayo saudara-saudara sekalian, 3 nikmat ini. Nikmat agama, nikmat alam, nikmat aman, mesti kita jaga. Karena kalau hilang ini nikmat, maka kalau kita tidak jaga, kita sendiri rakyat Indonesia yang rugi. Ada yang komen dari Australia, dari Inggris, dia bilang beda di sini. Saya bilang, bos, jangan tongko bandingkan antara langit dan sumur bor. Itu Australia sudah 300 tahun dia mandiri. Kita baru 80 tahun ganti-ganti model. Soekarno lain kepemimpinannya. Soeharto lain lagi. Masuk lagi Habibie lain lagi. Masuk lagi Gus Dur lain lagi. Masuk lagi Megawati lain lagi. Masuk lagi siapa itu? Jokowi lain lagi. Pancing Jako. Kalau mentona tunggu ya salah ini. Ayo saudara-saudara sekalian. Nah, sebagai orang Islam, Islam itu agama paripurna. Allah sudah memberikan pelajaran dalam bermasyarakat. Pelajaran bermasyarakat itu ada dalam sholat berjamaah. Mau lihat sistem masyarakat berjamaah. Kalau masyarakat kita tidak Islami, saya pikir karena mereka tinggalkan sholat jamaah. Yang datang berjamaah orang tua yang sudah pensiun. Yang sudah muka-muka sakaratil maut. Anak muda tidak datang ke masjid. Pejabat tidak datang ke masjid. Anggota DPR, kapan dia dengar ceramah? Hari Jumat. Itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khutbah dia tidur. Saya biasa pikir, bagaimana pejabat kita tidak begitu? Mereka tidak pesantren, tidak pernah dapat ilmu agama secara mendasar. Kemudian yang dikelilingi penjilat. Mereka dikelilingi staf ahli yang penjilat. Cocok ini Pak, cocok. Oh, yang ini. Sengim tolo. Masukku saya toh, kan kamu dikasih staf ahli. Staf ahli itu kan 5. Oke lah, kau pakai itu sepupumu. Kau pakai tim suksesmu itu 4. Kasih kau juga staf ahlimu 1 ahli agama supaya nasihati kau. Bagaimana mau baik agamamu? Nggak pernah kau dengar ceramah. Nggak pernah kau pesantren. Nggak pernah kau sekolah agama. Nggak pernah dengar dakwah. Di sekelilingmu hanya cinta dunia. Kau lihat pangkatnya orang. Kau lihat rumahnya orang. Kau lihat bangunan rumahnya orang. Di sekelilingmu orang-orang nggak paham agama. Kapan kau dengar agama? Apa agama tidak penting? Bodoh kalau ada orang bilang agama tidak penting. Kenapa? Kita Pancasila yang mendirikan negara Republik Indonesia ini, yang mengikat negara kita. Pancasila yang pertama apa? Itu pesan moralnya dari leluhur kita. Kalau mau maju Indonesia, agama jangan kau tinggalkan. Kalau mau bikin undang-undang, tidak pernah ditanya ahli agama. Bagaimana menurut Islam? Apakah itu diskriminasi? Tidak. Tidak diskriminasi. Apakah itu membeda-bedakan? Tidak. Panggil semua ahli agama. Ajak ngomong. Bagaimana nih kalau pajak naik? Menurut Islam bagaimana? Bicara agama baru tidak paham agama. Kalau tidak paham agama, jangan komentar agama. Bilang saja, saya tidak tahu soal agama. Tanya sama ahlinya. Saudara-saudara sekalian. Nah, coba lihat berjamaah.
Depan apa namanya? Apa namanya? Apa? Imam pernah enggak salah? Pernah enggak salah? Pernah. Iya toh? Kalau kau bilang tidak pernah, berarti tidak pernah aku berjamaah. Imam ada salahnya. Kadang-kala apa? Salah sambung. Dia lupa ayatnya. Itu maknanya manusia, imam saja, pemimpin agama saja, saling ngomong, apalagi manusia. Imam, mestinya dia ruku, dia pi sujud. Pernah kejadian begitu? Pernah. Kadang rakyatnya satu masjid, itu pun sama agamanya, menghadapnya yang sama. Kemudian tidak punya kepentingan. Bagaimana lagi namanya pemimpin negara? Memimpin banyak agama, memimpin banyak suku, memimpin banyak ras, memimpin banyak kepentingan, memimpin banyak partai. Tidak mungkin mereka tidak salah. Maka ketika salah imam, jangan ikuti yang salah. Di belakangnya imam ada namanya muballaga. Ini imam, kanan, ini. Ini kanan muballaga. Terus jadi kanan muballaga. Ada itu kalau imam bilang Allahu Akbar, ada yang berteriak Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamid. Rabbana lakal hamd. Jadi kana muballaga. Berasal dari kata muballig. Apa itu? Yang menyampaikan, bicara. Siapa ini muballaga? Anggota DPR. Kalau imammu salah, kau diam. Saudara dipilih bukan di lotre. Meski kami tidak siapa saudara. Jo imam, kalau salah ditegur. Jangan ikut salah. Bupati, wali kota, gubernur, kasih naik pajak. Masyarakat lagi susah. Tegur loh anggota DPR. Karena kalau tidak, Gojek yang turun. Kan ada tuh namanya tahap-tahapnya. Ya kan? Anggota dewan, bicara ku kamase. Karena memang kamu digaji dan dipilih untuk bicara. Tapi bagaimana mau bicara kalau dia sendiri tidak bisa ngomong? Nah, kau bicara, kau juga salah karena kau pilih. Banyak caleg yang jujur, banyak caleg yang baik agamanya, jelas tingkat pendidikannya, rekornya bagus, tidak pernah jalan. Nah, kau pilih karena dia dikasih kau uang. Sepupumu saja tidak kau pilih. Tetanggamu saja tidak kau pilih. Temanmu yang sudah bertahun-tahun kau tidak pilih hanya karena tidak ada uangnya 300.000. Kau semua itu pelakuna. Pakat tangaseng. Maka yang baik kita saling mengoreksi. Salah imam, diluruskan. Jangan kita ikut. Namanya satu gerbong salah. Anggota dewan ngomong, kewajibanmu cuma ngomong. Dia mau dengar. Tanggung jawab di hadapan Allah selesai. Saya bilang sama anggota dewan, keliru saudara-saudara sekalian. Habis duitmu miliaran, lalu kau tidak gunakan untuk masuk surga. Bohong anggota dewan kalau tidak miliaran uangnya keluar. Bohong. Makin tinggi dewan pusat, makin banyak keluar uang. Tidak ada kira-kira di bawah 10 miliar. Masa 10 miliar uangmu habis kau tidak pakai masuk surga? Bagaimana caranya masuk surga? Kau bikin peraturan yang membuat orang gampang cari nafkah. Yang membuat adik-adik kita gampang cari sekolah. Yang membuat adik-adik kita terpelihara dari akhlak yang akhlaknya baik. Kalau itu undang-undang diamalkan, meskipun kamu sudah jadi undang-undang, amalmu telah ngalir. Karena itulah disebut dalam Islam amal jariah. Tapi kalau habis uangmu 20 miliar, kau bikin undang-undang yang memeras rakyat, yang menyengsarakan rakyat, tidak membuat masyarakat tenang,
kamu juga dapat dosa jariah. Maka gunakan. Ayo, tapi kalau kau tegur orang, belajar dalam agama. Kalau salah imam, tidak kau bilang, salah kau imam. Enggak kau bilang, dongo ini. Tidak, tapi bagaimana caranya? Apa diucapkan? Subhanallah, maha suci Allah. Allah yang kita puji. Tempat salah manusia, maka kita tegur. Konsep Islam ini sempurna. Maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kumita ko ano salah. Telu carana. Kalau kau melihat kebatilan, kata Nabi, yang pertama cegahlah dengan tanganmu. Apa ini tangan? Bahasa simbol. Apa ini? Kekuasaan. Dan dakwah melalui kekuasaan jauh lebih efektif daripada dakwah melalui lisan. Wali kota sholat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah cari, mana ini kepala dinas pendidikan? Nggak pernah tong kuliah ini dinas pendidikan datang salat berjamaah. Oh, ajudan telepon, Pak Kadis. Nah cari ki Pak Api, Pak Wali Kota. Nggak pernah ki bede dilihat pi salat jamaah. Besok belum piasan ada itu Pak Kadis di masjid. Itu namanya dakwah melalui kekuasaan. Kapolres, saya dakwah saudara-saudara sekalian. Jangan mabuk, jangan narkoba. Marah anak muda nak kasih kempes mobilku. Tapi kalau Kapolres Tabes, rahasia narkoba 1 malam selesai. Ayo tegakkan keadilan. Jangan mempermainkan hukum. Tidak ada faedahnya, tidak ada pengaruhnya. Tapi kepala kejaksaan menegakkan keadilan, selesai keadilan dalam waktu dekat. Itu anggota DPR juga begitu. Gunakan kekuasaan, tanganmu kekuasaanmu. Kenapa? Karena kekuasaan itu pasti ada habisnya. Pelajaran berharga malam ini. Pak Ilham Arif Sirajuddin. 10 tahun bos jadi wali kota. Masih mau pakai lambang Garuda sini. Oke. Lewat. Nabil, mali sakit ini bapak ini. Iya toh? Iya. Maka apa yang tinggal? Perda dan amal-amal kebaikan yang telah dilakukan. Pak Api dan Ibu Melinda. Allah berikan kekuasaan sekarang. Tidak semua dikasih. Pak Ketua DPR. Berapa Bapak kalah ikut caleg. Tapi tidak semua Allah kasih. Nah pilih ki. Maka gunakan itu untuk amal kebaikan. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika imam salah, kita tegur. 1, kekuasaan. 2, bil lisan. Dengan lisan. Siapa lisan ini? Inilah tugasnya para pendakwah. Tapi kalau kau dakwah, jangan memaki-maki karena tidak pernah diajarkan Nabi. Jangan menghina, apalagi menghina agama orang lain. Dakwah menyejukkan. Makanya saya lihat misalnya dakwaku. Gaspol, tapi tidak ada orang marah. Iya toh? Masya Allah. Ya, sudah? Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kata Nabi, cegahlah dengan tanganmu. Tidak bisa kau punya kekuasaan, cegah dengan lisanmu. Bicara kau. Kau juga tidak mampu, maka kata Nabi, ketahuilah, tegur dengan imanmu. Dalam hatimu, jangan kau kasih betul, jangan kau dukung. Tapi ketahuilah, menegur dalam hati adalah selemah-lemah iman. Jelas, Mi. Unjuk rasa, Dek. Saya ini sarjana sosial politik. Saya termasuk salah satu pelaku demonstrasi 98. Tapi kami waktu itu tidak pernah bakar-bakar, bos. Coba dengar, adik-adik. Unjuk rasa itu protes terhadap kebijakan lebih 90 cara. Ada juga cara namanya mogok makan. Ada begitu. Tidak setuju dengan
peraturan, tidak setuju dengan sesuatu, maka dia mogok makan. Kapan dia nanti makan? Ketika nanti ditolak itu kebijakan. Mogok makan. Ada juga yang mogok nikah. Ada siapa? Yasser Arafat. Dia tidak mau menikah sebelum Palestina diakui. Bahkan ada juga mogok kerja. Kalau tidak mau dilakukan ini kepala batu, kita mogok kerja. Ada juga model apa? Tarik uang rame-rame dari bank. Itu juga semua bagian daripada unjuk rasa. Tapi pada intinya, unjuk rasa, jangan kau menghalalkan segala cara sampai merusak negaramu sendiri. Ada saatnya diam, ada saatnya kita bicara. Nah sekarang, kalau sudah ada morat-marit seperti ini, bagaimana cara? Tadi itu salah satu caranya, ikrar kita. Kalian sudah berikrar di depan kita semua, maka itu artinya kalian akan menjadi agen untuk menjaga perdamaian di Kota Makassar. Yang kedua, paling real, jangan kau sebarkan berita-berita yang bisa menghasut. Jangan sebarkan konten-konten yang kalau kau yakin ini bisa mengancam persaudaraan kita. Apa boleh? Bukan boleh, wajib. Suatu kali Abu Hurairah, woi, asenjo Abu Hurairah. Asenje, bukan tetanggamu. Abu Hurairah ini sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Lari dia dari majelis Nabi, lari-lari ke pasar. Ditahan sama Umar. Abu Hurairah mau kopi mana? Ada pengumuman penting. Apa? Baru saja saya dengar Nabi mengucapkan, siapa yang syahadat, yakin sampai mati, mati pasti masuk surga. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yakin pasti masuk surga. Kata Umar, tunggu dulu bos. Betulkah Nabi bilang begitu? Dalam ilmu komunikasi, dalam ilmu jurnalistik, ini yang disebut check and recheck. Dalam bahasa Quran, tabayyun namanya. Umar mengambil sikap tabayyun. Betul Nabi bilang begitu. Umar bilang, sini kau dulu, kita pergi sama Nabi. Nabi pergi Umar sama Abu Hurairah. Ya Rasulullah, ini Abu Hurairah bilang, barusan Anda mengucapkan siapa syahadat yakin sampai mati pasti masuk surga. Apa begitu itu ya Rasul? Kata Nabi, ya cocok. Betul, baru saya bilang. Tapi ini Abu Hurairah mau nak umumkan di masjid ya Rasul. Terus kenapa Umar? Bahaya ya Rasul. Kalau ini diumumkan di masjid, nanti yang penting syahadat biar tidak sholat masuk surga. Yang penting syahadat biar berzina masuk surga. Yang penting syahadat biar berjudi masuk surga. Nanti salah paham umat ya Rasul. Pengumuman seperti ini. Baik, sebaiknya ya Rasul kata Umar, sebaiknya pengumuman begini, berita seperti ini jangan diumumkan di pasar karena mudaratnya lebih besar. Akhirnya dari situlah terkenal pepatah Arab, likulli makam makal wa likulli makal makam. Setiap ucapan ada tempat yang cocok untuk ucapan itu dan setiap tempat ada ucapan yang cocok untuk tempat itu. Jadi ada saatnya kita sebarkan berita, ada saatnya kita tahan. Cocok ini, biar cocok kalau kau pikir bisa rusuh Makassar. Tahan. Menahannya adalah pahala. Itu berita benar. Apalagi kalau berita salah. Adik-adik sekalian, kau tahu enggak kenapa maknanya itu Quran pertama Allah turunkan ikra, baca. Allah tidak katakan nonton. Kenapa? Karena ternyata menonton itu bisa hoax. Lihat mako yang banyak nasalahgunakan orang ceramahku. Dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Apa nak kasih lihat perempuan yang sesuatu begini. Coba bayangkan, itu bisa diedit. Bahaya. Makanya kalau kalian nonton, kalian mendapat video-video, klarifikasi dulu. Apalagi sekarang ada namanya AI. Tahu je? Itu yang ku masuk. Bisa gambarnya lain, isinya lain, tapi juga lain orang bicara. Hati-hati. Berita benar saja kalau dia mengandung kemudaratan harus ditutup demi kemaslahatan umum. Apalagi kalau berita bohong kau sebarkan, kau bukan hanya berurusan sama hukum pidana, tapi juga kau akan bertanggung jawab di akhirat kelak. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan.
tapi waktu jual lah yang membatasi kita. Terus, lu kira tukang parkir, terus, hah? Papi jinju periode kedua. Cukup ya, pada intinya saudara, beramal maki kalau pulang ki nanti di sini, seleksi, jangan sebarkan berita-berita kalau itu kita anggap bisa mengancam persaudaraan dan perdamaian kita. Yang kedua, kalau ada unjuk rasa, tidak mesti harus ke jalan. Ah, ini saya ingat, alhamdulillah. Masih ingat ini tuh baru-baru kejadian toh yang diblokir nomor rekening. Ya toh? Berapa orang diblokir rekeningnya? 120 juta. 120 juta rekening termasuk Nakke. Saya tidak perlu unjuk rasa. Saya tidak perlu pergi lempar-lempar. Saya tidak perlu teriak, Allahu Akbar. Cukup saya bikin video. Sampai di telinga presiden. Buka semua, tidak perlu bayar. Sendiri ya bos. Itu yang disebut cerdas menggunakan media sosial. Semoga ada manfaat. Terima kasih Pak Api dan adik-adik KNPI. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah buat kita semua. Tapi tidak ada gunanya bos kita kumpul-kumpul malam ini habis-habis waktu. Kalau kita pulang tidak saling mengingatkan perdamaian di kota Makassar. Di sini kita hidup. Di sini kita cari nafkah. Di sini kita beribadah. Maka kita sama-sama wajib menjaga kota yang tercinta ini. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami tetap berada di tempat, kami mengundang kepada Bapak Wali Kota Makassar beserta seluruh jajaran VIP untuk bisa bersama-sama melakukan sesi foto bersama dengan seluruh warga Kota Makassar di depan panggung. Mohon izin kepada seluruh masyarakat Kota Makassar diharapkan untuk dapat berdiri. Baik, Yes. Kepada seluruh jamaah, agar kiranya berdiri di tempatnya, kita akan mengambil foto bersama. baik. Untuk sesi foto akan dilakukan dengan 3 pose. Yang pertama dengan gaya formal, mohon izin Bapak Ibu kita akan mengambil posisi, seluruh masyarakat mohon tidak meninggalkan tempatnya, tetap di tempat masing-masing, cukup berdiri saja, kita akan melakukan sesi foto bersama. Baik. Baik, mohon izin untuk sesi foto bersama dengan gaya formal. Iya. Baik, untuk sesi foto dengan gaya formal kami pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Baik, mohon izin selanjutnya dengan tangan kanan dikepalkan di depan dada. Dengan semangat dan salam solidaritas dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Baik, yang terakhir mohon izin Bapak Ibu kita dengan simbol jaga Makassarta dengan tangan. Ya, kedua tangan didekatkan disatukan di depan dada. Semuanya mohon izin, ya tangan disatukan di depan dada. Kita sesi foto dengan simbol jaga Makassarta. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Terima kasih kami ucapkan untuk sesi foto bersama yang luar biasa. Mari jaga Makassarta. Bapak Ibu hadirin demikian rangkaian doa bersama untuk Makassar, jaga Makassarta. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh masyarakat Kota Makassar yang telah hadir bersama-sama untuk menunjukkan solidaritas dan kekuatan kita sebagai masyarakat Kota Makassar untuk sama-sama kompak menjaga Makassarta selalu dalam keadaan damai dan terkendali.
Sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Makassar, DPD KNPI Kota Makassar dan pemerintah Kota Makassar telah menyukseskan kegiatan doa bersama ini. Baik, Bapak Ibu hadirin, kita berharap semoga Makassar senantiasa dalam keadaan aman dan menjadi kota yang nyaman untuk kita semua. Amin, amin. Dan kami mohon kerjasama seluruh masyarakat Kota Makassar untuk terus hadir menjaga Makassarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga Makassar.